Kenaikan jumlah penduduk dunia menuntun kita kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan energi. Tak terkecuali di Indonesia, dengan jumlah penduduknya yang mencapai 270 juta, maka perlu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan energi. Saat ini, dominasi penggunaan energi di Indonesia masih memanfaatkan sumber energi berbahan fosil. Tak dapat dipungkiri, pemanfaatan energi dari fosil tersebut terus meningkatkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Selain itu, kita harus dihadapkan oleh kenyataan bahwa energi berbahan fosil ini merupakan energi yang tak terbarukan. Oleh karena itu, masa depan memerlukan energi yang bersih dan terus terbarukan. Untuk saat ini banyak dikembangkan alternatif transportasi dengan sumber energi bersih dan terbarukan. Salah satunya yakni mobil listrik. Mobil listrik memerlukan baterai dengan salah satu bahan utama yang diperlukan yakni litium. Litium merupakan logam yang paling ringan dan banyak ditemukan dalam senyawa kimia pada mineral batuan keras ataupun endapan garam yang kita kenal sebagai brine. Secara global, lebih dari 75% cadangan ditemukan di Chile dan Bolivia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Permintaan litium dalam bentuk baterai di Indonesia sendiri, pemenuhannya dengan cara mengimpor dari luar. Maka, dengan meningkatnya perkembangan industri mobil listrik, Indonesia perlu mengeksplorasi lebih lanjut mengenai sumber litium. Untuk mencari tahu lebih lanjut, terlebih dahulu mari kita lihat potensi energi terbarukan yang terdapat di Indonesia. Letak Indonesia sendiri yang dikelilingi oleh Ring of Fire membuat Indonesia memiliki potensi geotermal yang sangat besar. Hal ini karena potensi geotermal banyak berasosiasi dengan aktivitas vulkanisme. Seperti yang kita ketahui, bahwa produk dari geotermal dapat berupa uap panas yang dimana ini digunakan untuk menggerakkan turbin ataupun produk brine yang kemudian diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Lalu, bukankah brine dari panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber litium? Mengingat Indonesia memiliki potensi geotermal terbesar kedua di dunia dengan total potensinya sendiri mencapai 28,5 gigawatt. Namun sangat disayangkan hingga tahun 2020 pemanfaatannya masih mencapai 2,1 gigawatt saja. Pemanfaatan ekstraksi litium dari geothermal brine tentu dapat dijadikan sebagai terobosan untuk memenuhi permintaan litium di masa depan. Beberapa penelitian mengenai ekstraksi litium dari geothermal brine juga telah dilakukan. Ekstraksi litium dari geothermal brine dapat dilakukan dengan metode adsorpsi, pertukaran ion, ataupun dengan elektrodialisis. Penelitian juga telah menyebutkan beberapa daerah prospek panas bumi yang manifestasi permukaannya memiliki kandungan litium. Di antaranya daerah Sumani, Sumatera Barat, Lawu, Jawa Tengah, Bituang, Sulawesi Selatan, Limbong, Sulawesi Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Buelemo, Gorontalo, dan Seram, Maluku. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada geothermal brine langsung dari reservoir dilakukan di PLTP Dieng, Jawa Tengah, memiliki kandungan litium yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan litium di manifestasi permukaan. Maka dengan besarnya potensi geotermal di Indonesia, serta seiring meningkatnya kebutuhan akan energi bersih dan terbarukan untuk menekan emisi karbon di masa depan, khususnya dari perkembangan teknologi mobil listrik, ekstraksi litium dari geothermal brine dapat menjadi alternatif pemenuhan permintaan litium di Indonesia.